Halo, Bu Retno. Assalamualaikum. Ya, halo Pak Taufik. Waalaikumsalam. Oh iya, sedang sibuk tidak ya Bu? Ya hari ini Bu Retno apa ya? Tidak sibuk kok Pak. Kebetulan hari ini saya sudah istirahat dan ini saya baru selesai mengajar anak-anak secara daring. Dan ini tadi kan ada kegiatan PPG Pak, namun sudah selesai. Oh iya Bu, ini Ya, kebetulan kan sebenarnya kemarin saya ingin ngobrolnya tuh di sekolah, tapi karena melihat jadwalnya Bu Retno kok sedang banyak kegiatan PPG juga ya Bu ya. Makanya saya iya Pak. mencoba memberanikan diri mengajak Bu Retno Google Meet ini. Iya Bu, Iya, ini juga tadi kelas 6 juga baru selesai. Ini masih dalam pembelajaran iya, tatap muka terbatas, jadi jam 10 sudah iya. mengakhiri. Terus ini saya juga masih di sekolah ini sama beberapa teman-teman guru masih ada di kantor. Iya Ini Pak. Bu, kita ini sudah beberapa hari ini jarang bertemu gitu loh. Kayaknya Iya ya banyak Pak ya. kesibukan ya Bu ya. Minggu kemarin juga saya itu dinas luar untuk mengikuti diklat itu. Iya. Iya, memang beberapa hari ini kita jarang ketemu ya Pak, karena memang saya juga sibuk dengan kegiatan PPG saya. Mungkin Pak Taufik juga banyak kegiatan di kelas juga di Ya, luar. Ya, ya, tapi lancar kan Bu, PPG-nya lancar ya sejauh ini ya Bu. iya, 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 alhamdulillah lancar Pak. Iya, aku mudah-mudahan nanti selesai sampai akhir Bu ya, bisa lulus tuntas iya, semuanya. Iya amin. Bu Iya Retno, Pak. kalau Iya, maaf ini Bu Retno, ini mungkin iya. hanya pengamatan saya atau bagaimana, tapi kok saya perhatikan kok beberapa hari ini kayaknya kurang semangat. Apalagi ada masalah atau bagaimana ini Bu? Oh iya. Hmm. Jadi malu begini Pak Taufik. Jadi sebenarnya saya ini ada permasalahan sedikit Hmm. terkait kegiatan belajar mengajar saya. Ya, Oh, begitu. Kira-kira iya, kalau hari ini kita diskusi ini, Bu, walaupun di Google Meet ya, iya, Bu ya. Apa, Bu, iya, yang ingin dicapai Bu Retno dari kegiatan diskusi kita hari ini? iya. Begini Pak Taufik, jadi saya berharap dengan diskusi hari ini nanti Pak Taufik dapat mendengarkan cerita saya, kemudian memahaminya, dan nanti saya dapat mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Pak Taufik. Oh, iya Bu Retno. Sebenarnya permasalahannya itu seperti apa ya, Bu ya? Mungkin nanti Bu Retno bisa sedikit cerita sama saya gitu. Iya, Ah, begini Pak Taufik. Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini, anak-anak kelas 4 saya lihat itu kok kurang bersemangat ya Pak Taufik. Jadi hmm, dari semangatnya itu menurun, kemudian anak-anak itu juga saya lihat kurang rajin dalam mengerjakan tugas karena saya lihat tugas-tugasnya itu hmm. dikerjakan dengan tidak tepat waktu, Pak. Jadi Oh, ya, ya terlihat sekali motivasinya itu sangat menurun seperti itu. Benar Bu. Saya juga merasakan sebenarnya ada perubahan di kelas 6 juga ini Bu. Uh, Kalau Ya. seperti itu, kira-kira apa ya Bu ya yang membuat murid-murid Borutno itu kok menjadi motivasi belajarnya itu berkurang itu kira-kira apa ya Bu? Saya sendiri juga masih bingung Pak untuk saat ini. Padahal pada awal-awal semester kemarin itu Mm-mm. murid-murid itu sangat antusias sekali Pak dalam mengikuti Mm-mm. kegiatan pembelajaran. Walaupun kemarin itu sempat dilaksanakan secara daring, tapi kok Uh, ini menurun sekali. Saya sendiri masih iya bingung Bu. Pak. Uh, Ya. Atau ini Bu, apa namanya? Mungkin ada hal lain Bu yang mungkin membuat Bu Retno menjadi kurang maksimal gitu dalam memberikan pembelajaran di kelas 4. Oh, begini Pak Taufik, Hmm. atau mungkin karena saya baru mengikuti PPG ini, jadi saya Hmm. itu juga susah Pak, jadi bingung membagi waktu antara
mengerjakan tugas-tugas PPG yang sangat banyak, kemudian dengan kegiatan yang harus saya persiapkan nanti untuk anak-anak di kegiatan pembelajarannya. Jadi mungkin kegiatan pembelajaran saya di kelas 4 ini kurang maksimal, Pak Taufik, seperti itu. Oh, sih Bu. Iya. Nah, mungkin itu sih Bu, mungkin karena itu loh Bu, mungkin karena itu Bu Retno. Jadi biasanya kan Bu Retno itu kalau mengajar tuh biasanya selalu menarik, inovatif kalau saya lihat itu ya Bu ya. Sehingga banyak murid-muridnya Bu Retno itu semangat untuk pembelajaran yang saya suka. Beberapa kali masuk ke kelas Bu Retno ya, itu pembelajarannya kayak menarik loh awal-awal dulu itu. Iya Pak, memang saya sadari Pak, memang akhir-akhir ini tugas PPG itu memang sangat banyak sekali dengan deadline waktu yang harus dipenuhi sekian banyak sekali memang Pak. Jadi saya tidak maksimal dalam mengajar di kelas 4. Memang saya sadari seperti itu untuk saat ini ya. Iya, saya paham betul Bu Retno. Dulu saya ketika ikut PPG juga tugasnya itu sangat banyak sekali, tapi ya alhamdulillah sudah berhasil Bu. Tapi ya mau tidak mau kan ya tetap harus dijalani gitu ya Bu ya. Iya Pak. Pokoknya nanti meskipun berat ya Bu Retno tetap harus semangat menyelesaikan PPG dan juga tetap semangat juga mengajar di kelas 4 gitu. Iya, terima kasih Pak. Tapi namun saya sendiri sebenarnya juga gimana ya, sangat sedih Pak melihat anak-anak yang kurang semangat seperti itu. Jadi merasa menjadi wali murid yang wali kelas, maaf Pak, mungkin saya sebagai wali kelas juga gagal dalam melaksanakan tugas pembelajaran saya seperti itu. Ya, iya sih Bu, saya juga bisa memahami perasaan Bu Retno dan saya paham betul saat ini Bu Retno memang banyak sekali tugasnya, tugas PPG, juga tugas di sekolah, bahkan juga tugas sambiran sekarang Bu Retno juga sebagai bendahara BOS ya Bu ya. Iya. Kira-kira apakah ada keluhan tuh Bu dari orang tua murid? Ada tidak ya Bu? Kalau dari orang tua wali murid sebenarnya tidak ada keluhan Pak, tetapi malah justru dari murid sendiri itu mengatakan bosan Pak dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Seperti itu Pak. Jadi anaknya, siswanya yang sendiri langsung ke saya kalau wali murid tidak ada. Iya. Iya, benar ini. Karena memang kalau kita mengajarnya itu hanya itu terus kan kadang ya murid bosan juga. Ini sama Bu kasusnya di kelas 6 ya, hampir sama seperti itu. Jadi muridnya itu dulu waktu daring awal-awal itu udah semangat sekali. Terus ketika kemarin dimulai PTM terbatas itu kok kayaknya mulai apa ya istilahnya bleret gitu belajarnya. Bu, kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira sejauh ini apa saja yang sudah Bu Retno lakukan untuk mengatasi masalah Bu Retno tadi? Karena saya lihat anak-anak kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran, saya untuk kedepannya ini Pak merencanakan mau menggunakan media pembelajaran berbasis IT Pak. Jadi mungkin saya merasa dan yakin kalau mungkin nanti murid kelas 4 pasti akan tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang berbasis IT yang akan saya lakukan besok seperti itu. Oh iya, jadi rencana sudah jelas ya Bu ya, rencana ke depannya sudah akan membuat itu tadi ya pembelajaran berbasis IT itu tadi ya Bu ya. Iya, pembelajaran yang berbasis IT Pak. Iya, itu bagus sekali itu Bu. Ya, memang kemarin itu waktu mengikuti kegiatan PPG itu ya Pak, saya itu mendapat ilmu yang banyak khususnya dalam membuat media pembelajaran yang berbasis IT ya. Jadi nanti saya rencananya atau misalkan saja saya mau ingin membuat kuisis Pak untuk evaluasi pembelajarannya.
Iya Bu. Itu bagus Bu, itu Bu Pusis Bu. Saya juga pernah mencoba, itu bagus sekali itu. Nanti pasti anak-anak akan senang ketika menggunakan Pusis seperti itu. Dan apa Bu? Kira-kira ada hal-hal lain lagi ya tidak Bu? Yang Bu Retno lakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Retno tadi. Oh, mungkin selain kuisis nanti saya juga akan membuat video pembelajaran yang menarik, Pak. Jadi ketika saya ada tugas PPG dan tidak melaksanakan PTM, saya akan mengirimkan video yang saya buat tadi. Jadi video pembelajaran yang interaktif anak-anak ini ya nanti saya kirimkan sebagai bahan belajar kepada murid-murid seperti itu. Wah, saya ini Bu, kagum banget saya Bu. Saya tuh sangat tertarik loh Bu. Jadi bagus sekali itu rencananya yang akan Bu Retno lakukan tuh bagus sekali. Saya tuh yakin rencana tersebut dapat dijalankan. Pasti murid kelas 4 nanti bisa jadi semangat lagi belajarnya Bu. Dan motivasi belajarnya juga akan menjadi lebih baik lagi karena apa ya Bu ya, saat ini kan kita memang sebagai guru itu dituntut ya Bu untuk menguasai IT dan benar-benar harus kreatif. Apalagi di masa pandemi kemarin itu kan ya Bu ya, mau tidak mau kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Mau tidak mau materi-materi pembelajaran harus kita kemas menggunakan video seperti itu ya Bu ya. Jadi memang itu poin positif Bu Retno mengikuti PPG ini benar-benar poin positif itu Bu. Iya Pak, memang di dalam PPG itu banyak materi yang harus lebih dikembangkan lagi ke siswa seperti itu. Dan saya dengan rencana tadi membuat media yang berbasis IT itu tadi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa ke depannya dan anak-anak juga semakin meningkat Pak untuk motivasi maupun nanti anak-anak juga lebih tertarik kepada pembelajaran yang saya lakukan. Benar Bu, bagus sekali kalau saya melihatnya Bu. Oh iya Bu, tadi Bu Retno kan sudah menyusun rencana aksi yang akan dilakukan dari permasalahan yang dihadapi tadi. Salah satunya akan membuat media pembelajaran berbasis IT seperti apa tadi Bu? Kuisis ya Bu ya? Iya Pak. Juga membuat video pembelajaran. Nah, kira-kira ini Bu, dari rencana tersebut, apakah Bu Retno itu membutuhkan orang lain Bu? Iya, iya Pak, tentu saya sangat membutuhkan karena sebenarnya saya itu sudah mempunyai rencana untuk meminta bantuan kepada Pak Taufik nantinya. Iya, karena saya yakin Pak Taufik itu IT untuk keterampilan IT-nya memang sudah sangat bagus dan nanti bisa membantu saya gitu ya Pak. Kira-kira Pak Taufik bersedia atau tidak ya Pak? Wah, tentu bersedia Bu kalau itu. Pokoknya kalau saya itu selagi saya bisa membantu pasti akan saya bantu kok Bu. Pokoknya kita nanti sama-sama belajar seperti itu. Dan kan kalau bisa juga kita berkolaborasi ya Bu ya. Berkolaborasi dalam membuat media pembelajaran, membuat kuisis tadi juga kita bisa mengikuti kolaborasi. Pokoknya kita sesama guru di sini saling berkolaborasi agar dapat mengajar anak didik kita dengan baik seperti itu. Terus apa lagi ya Bu ya yang saya tanyakan tuh? Untuk menjalankan rencana tadi, komitmen apa yang Bu Retno akan lakukan? Iya Pak, begini. Saya nanti komitmen yang akan saya lakukan itu saya akan berusaha penuh untuk memperbaiki semuanya ini Pak. Saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya agar motivasi belajar kelas 4 meningkat. Kemudian saya juga akan membagi waktu sebaik-baiknya antara tugas PPG saya dengan kewajiban saya waktu mengajar di kelas. Luar biasa sekali loh ini Bu Retno ini. Saya
saya sebagai rekan guru itu kagum. Jadi Bu Retno udah bisa menentukan rencananya, sudah menentukan komitmennya, itu luar biasa sekali Bu Retno. Oh iya Bu Retno, menurut Bu Retno nanti kira-kira siapa saja Bu yang akan membantu Bu Retno dalam menjalankan komitmen Bu Retno tadi itu? Ya, tentu saja dengan semua komitmen itu tadi saya perlu ya Pak dari semua pihak yang ada di sekolah, baik itu dari kepala sekolah, kemudian rekan guru, bahkan nanti dari wali murid ya, wali murid saya Pak ya. Jadi tanpa dukungan dari mereka atau dari semua pihak itu nanti kemungkinan tidak akan kita menemukan solusi seperti ini. Jadi saya perlu sekali dukungan dari mereka Pak Taufik. Bu, benar sekali karena dengan melibatkan komponen-komponen yang di sekolah itu memang sangat membantu kita, melibatkan kepala sekolah, rekan-rekan guru di sini juga bisa nanti diajak kerjasama ya Bu ya. Iya Pak. Bahkan juga dari wali murid itu sendiri juga bisa kita libatkan dalam kegiatan pembelajaran kita sebenarnya. Jadi kita sama-sama bekerjasama antara guru, murid dan juga wali murid seperti itu. Terus begini Bu, bagaimana Bu Retno akan mengukur nanti ke depannya itu keberhasilan dari rencana Bu Retno itu bagaimana Bu mengukur keberhasilannya? Nanti Pak untuk mengukur kegiatan yang telah saya lakukan tentu saya akan melakukan pemantauan Pak Taufik maupun observasi di kelas. Jadi nanti saya tahu apakah motivasi anak-anak di kelas itu sudah meningkat ataupun belum. Jadi saya akan melakukan observasi seperti itu Pak. Iya, bagus Bu, itu luar biasa sekali. Saya salut dengan Bu Retno yang dapat diraih dari diskusi kita saat ini. Bu Retno juga sudah punya rencana yang jelas, kemudian bisa diukur juga tadi dengan pemantauan dan observasi di kelas. Intinya gini Bu, saya itu yakin dengan komitmen yang selama ini Bu Retno miliki, Bu Retno dapat mengatasi permasalahan ini. Saya juga berharap nanti Bu Retno bisa kembali bersemangat lagi dalam menjalankan tugasnya di sekolah. Begitu. Terus tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar ya Bu ya, dari awal sampai sekarang itu. Kalau menurut Bu Retno ini diskusi kita hari ini itu sudah berhasil atau tidak Bu? Kalau menurut saya diskusi kita hari ini sudah berhasil Pak Taufik, tinggal kita lihat bagaimana nanti hasil pelaksanaannya ke depannya nanti ya. Saya juga sudah sedikit lega karena dapat menceritakan permasalahan saya kepada Pak Taufik sehingga mendapatkan solusi yang terbaik nanti Pak. Sama-sama. Jadi di sini saya hanya Bu, istilahnya bukan saya yang memberikan solusi, tapi sebenarnya Bu Retno sendiri yang sudah menemukan solusinya. Iya, jadi saya memang pokoknya saya di sini hanya menguatkan Bu Retno. Pokoknya terima kasih banyak sudah mau berdiskusi banyak hari ini dengan saya. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa di sekolah. Ya. Semoga kesibukan kita dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan juga semoga ada manfaatnya. Saya banyak belajar juga dari Bu Retno. Kemudian semoga kedepannya kita dapat menjalankan fungsi dan peran kita sebagai guru untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada anak didik kita. Seperti itu Bu. Iya Pak Taufik. Pokoknya tetap semangat. Ini juga nanti rekan-rekan guru di sini nanti sampai jam 12:30. Ini Bu Retno masih ada kegiatan ya Bu ya? Untuk hari ini mungkin hanya melengkapi tugas PPG saja Pak, karena memang kalau untuk pembelajaran sudah selesai dengan anak didik tadi, hanya melengkapi tugas yang belum selesai untuk PPG-nya aja. Oh iya Bu, tadi saya
saya lupa menyampaikan. Jadi sebenarnya kegiatan diskusi kita hari ini itu saya rekam, Bu. Jadi mohon seperti diizinkan itu, ya, Pak. Bu, ya. Saya rekam. Iya. Jadi sebenarnya kegiatan diskusi kita hari ini itu ada sebagai tugas praktek saya untuk materi Iya. coaching. Nah, materi coaching Oh, saya seperti itu sebagai ya. coach-nya dan Bu Retno itu sebagai coaching-nya. Jadi tadi saya di awal memang belum menyampaikan kepada Bu Retno, tapi saya di kegiatan ini tadi saya rekam ya, Bu. Nanti mohon izin Iya, Bu Pak. Retno untuk bersedia hasil rekaman ini nanti saya gunakan sebagai bahan penilaian. Jadi dilihat Iya, oleh Pak. fasilitator saya. Bersedia ya, Iya. Bu ya? Iya, tidak apa-apa, Oke, Pak. siap. Iya, Iya. pokoknya kita sama-sama belajar ya, Bu ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan juga kelas 4 nanti motivasi belajarnya meningkat lagi dari Iya. apa yang sudah Iya. direncanakan, yang Iya, sudah dari dikomitmenkan dan semoga bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Bu Retno, ini iya. kayaknya sudah jam mau pulang ini ya. Pokoknya silakan melanjutkan aktivitasnya. Pokoknya saya akhiri dulu obrolan kita hari ini ya, Bu ya. Terima kasih Iya, banyak Pak. Bu Retno. Sama-sama Kak Taufik. Iya, terima Oke, kasih terima juga. kasih. Iya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfi Hestu Nugraheni. Saya diberi kesempatan untuk menjadi observer dalam praktik coaching yang telah dilaksanakan oleh Bapak Taufik. Setelah saya amati praktik coaching yang dilakukan oleh Bapak Taufik, saya dapat menyimpulkan beberapa hal, khususnya dalam menerapkan model Tirta pada coaching. Yang pertama, tujuan. Pada bagian pembuka, coach telah mengajukan pertanyaan mengenai tujuan dari sesi coaching yang telah dilakukan agar memperjelas arah proses coaching. Kedua adalah identifikasi. Pada tahap ini, coach sudah mengarah pada identifikasi dari potensi yang coach miliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Coach juga telah memberikan umpan balik yang tepat yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Yang ketiga adalah rencana aksi. Pertanyaan terbuka yang disampaikan coach dapat mengarah coach pada rencana aksi yang akan dilaksanakan coach untuk menyelesaikan masalahnya. Coach juga memberikan umpan balik berupa penguatan atas rencana aksi yang diutarakan oleh coach. 4 adalah tanggung jawab. Coach sudah mampu mengarahkan coach untuk mampu membuat komitmen, melakukan perubahan dalam memperbaiki keadaan yang dihadapi oleh coach dengan segera, agar tidak berlarut-larut dalam masalah yang dialami oleh coach. Hasil observasi yang saya lakukan terhadap praktek coaching yang telah dilakukan oleh Bapak Taufik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.